Jadi saya cuma mencoba untuk menggarisbawahi bahwa para tergugat yang tidak lain adalah saudara tiri daripada Pak Freddy itu justru memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat tidak masuk akal. Yang pertama, dia menyatakan bahwa Freddy itu adalah anak zina. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga menyangkal bahwa adanya sebuah perkawinan atau pernikahan antara ibunya Pak Freddy dengan almarhum Eka Wijaya. Nah, sekarang saya coba akan luruskan bahwa sebetulnya para tergugat ini tidak paham tentang undang-undang KUH Perdata maupun undang-undang perkawinan, bahwa sebetulnya di dalam hukum itu sah dan tidaknya perkawinan itu bukan berdasarkan selembar kertas, bukan berdasarkan adanya akte kelahiran atau akte nikah atau akte catatan sipil. Itu cara berpikir yang keliru, karena yang benar itu bahwa sepanjang perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum dan agamanya itu adalah sah. Jadi almarhum Eka Wijaya itu kawin dengan ibunya itu berdasarkan agama Buddha. Itu berarti sah. Nah, kalau kita menggunakan cara berpikirnya para tergugat yang menyatakan bahwa karena itu sudah ada istri terus kawin lagi, anaknya dianggap anak zina, maka para tergugat juga kalau kita mengacu kepada data yang saya terima itu juga menjadi anak zina. Ya, kita coba ada surat dari Manado. Ini bisa difoto ya, bahwa di sini itu sebelum tergugat, sebelum ada ibunya tergugat, itu sudah ada perkawinan pada tahun 51. Tahun 51 antara Eka Cipta Wijaya sama Melinio. Ya, Meli Piri istilahnya, Melinio di sini. Nah, ini kawin lebih dulu, baru dengan ibunya tergugat. Kalau kita menggunakan cara berpikirnya tergugat, berarti itu juga anak zina. Nah, ini kan cara berpikir yang keliru. Ya, kita nggak mau perdebatkan. Anak zina dan sebagainya, karena kita tidak terkait dengan pengesahan perkawinan. Ya, jadi karena apa? Yang punya hak sendiri itu adalah almarhum Pak Eka Cipta Wijaya itu sendiri mengakui kalau ini adalah anaknya, mengakui kalau itu adalah ibunya berdasarkan akte wasiat yang saya dapatkan. Jadi kalau kita mengacu kepada hukum, sebetulnya yang punya hak itu adalah almarhum Eka Cipta. Jadi Pak almarhum sendiri itu mengakui kalau Freddy Wijaya dan ibunya beserta saudara-saudaranya itu adalah anak, istri dan anak-anak saya. Nah ini, jadi ini silakan difoto dari halaman pertama, halaman kedua nggak apa-apa. Ini halaman pertama, ya ini mengakui itu, ini istri dan anak-anak saya. Nah ini di sini disebutkan nih semuanya. Ini wasiat nomor 236, itu disebutkan siapa semua istrinya, siapa semua anaknya. Ini wasiat dari almarhum Eka Cipta Wijaya. Nah, ini sudah diakuin semua gitu loh. Nah, orang yang melaksanakan perkawinan saja mengakui bahwa itu adalah anaknya dan itu adalah istri-istrinya. Aneh kalau tergugat begitu antusiasnya menyebarkan informasi yang tidak benar bahwa ini adalah anak zina. Jadi tolonglah kita tidak terkait dengan pengesahan, karena tidak perlu lagi disahkan, karena di dalam KUH Perdata itu pengakuan dari ayahnya atau pengakuan dari orang tua itu adalah bukti bahwa memang di antara mereka itu adalah terjadi perkawinan dan itu adalah anak-anaknya. Ini berdasarkan wasiat dan akte yang diatur KUH Perdata. Jadi seperti itu intisarinya. Jadi
saya tegaskan sekali, kayaknya tergugat tidak paham permasalahan sehingga dia mencoba untuk berbicara tentang perkawinan, padahal kita tidak ada kaitannya dengan perkawinan. Perkara ini murni terkait dengan wasiat. Ya, seperti itu. Ke pengadilan wasiat itu karena ada persoalan yang paling prinsip. Ada kalimat, apabila ada harta dari almarhum Eka Cipta Wijaya, maka harta tersebut akan dikelola atau diserahkan kepada 4 orang. 4 orang yang sekarang jadi tergugat. Itu intisarinya sebetulnya. Jadi intisarinya itu terkait dengan sisa harta. Nah, sisa hartanya itu apa? Tidak dijelaskan sampai sekarang. Sedangkan almarhum itu adalah pemilik PT Ciwi Kimia. Salah satunya pada tahun 72, PT Ciwi Kimia pada tahun 72 itu didirikan dengan modalnya ini. Ada Rudi Mailewa, mungkin Manado kayaknya ya. Ini ada Eka Cipta Wijaya tahun 72, dia mendirikan PT Ciwi Kimia. Nah, ini kan hartanya almarhum. Nah, harta inilah yang kami permasalahkan. Jadi di KUH Perdata dibaca yang baik, anak di luar kawin, anak apa itu sudah tidak ada masalah, apalagi ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nggak ada lagi yang perlu dipermasalahkan sebetulnya. Mau anaknya kawin, anak tidak kawin, itu tetap anak luar nikah pun mempunyai hak sepertiga dari harta. Nah, itu ada di KUH Perdata. Jadi seperti itu. Ada tambahan Pak Freddy? Ini kami coba tanggapi. Jadi sebetulnya yang kami mohonkan itu seperti ini. Ini mungkin bisa difoto aja dalam permohonan kami. Ini dari yang pertama itu dari pokok perkara. Ini silakan, tidak apa-apa. Ini yang kita minta. Kita tidak kaitannya sama perkawinan. Jadi cara berpikir yang keliru kalau dia bahas-bahas kawin, bahasannya perkawinan. Kita nggak ngurusin kok. Karena kita berangkat dari KUH Perdata dan kita paham bahwa perkawinan itu bukan didasarkan kepada selembar kertas atau perkawinan, tapi didasarkan kepada dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan. Kalau agama Buddha ya sesuai dengan agama Buddha, kalau itu terpenuhi ya sah. Kalau tidak dicatatkan itu urusan administrasi. Ini yang kita gugat, yang kita masalahkan seperti ini. Nah, ini kita juga, jadi semua harta itu kita anggap masih harta budel. Nah, karena ini ada terkait dengan Ciwi Kimia, kami akan mempersoalkan karena siapapun yang pemilik saham PT Ciwi Kimia, kami akan persoalkan nantinya. Karena ini jelas Ciwi Kimia adalah. Nah, karena ini ada terkait dengan Ciwi Kimia, kami akan mempersoalkan karena siapapun yang pemilik saham PT Ciwi Kimia, kami akan persoalkan nantinya. Karena ini jelas Ciwi Kimia adalah perusahaan yang didirikan oleh almarhum ayahnya. Nah, sekarang Ciwi Kimia itu seperti apa, itu yang kami akan kejar dan kami akan persoalkan. Tidak menutup kemungkinan kami pun juga akan melaporkan kepada pihak aparat kepolisian. Nah, ini semuanya. Ini yang kami persoalkan. Jadi kita nggak ada urusan anak sah, anak kawin, tidak kawin, karena nggak perlu lagi dibahas. Karena itu ada rujukannya, putusan Mahkamah Konstitusi ada, KUH Perdata ada, seperti itu.